kami sudah hampir menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami Tuhan. Mulai dari pagi, siang, sore, dan malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di hadapan hadirat-Mu, kami masih menyempatkan diri ya Tuhan untuk taat kepadamu ya Bapa. Inilah kami, inilah anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci. Kami ingin bersyukur dan menyatakan kesatuan hati kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan nyata pada malam hari ini Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu di tempat ini, di Pamulang ini Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan semua kami dikuatkan, dihiburkan ya Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hidup yang kekal itu adalah merupakan kesembuhan yang daripada Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Diberkatilah semua orang-orang percaya-Mu, keluarga Allah di tempat ini. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Ya, salam. Salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Salam kudus. Ya, baiklah. Sebagaimana sudah kita komitmenkan 2026 ini tambah maju ya. Amin. Tambah semangat ya. Yes. Ya, jangan kasih kendor. Ya, nah saya juga hari ini ya walaupun cukup panjang perjalanan, tadi berangkat jam 8:30, melayat dulu karena ada keponakan kami, saudara kerabat kami yang meninggal di Dharma Agung, Rumah Duka Dharma Agung yang ada di Bekasi Timur. Dan dari situ terus ke Cikupa, Citra Raya, dari Citra Raya terus ke sini, ke tempat saudara-saudara kami di Pamulang ini. Dan nanti malam baru sampai di rumah. Tetap semangat, amin. Amin. Ya, dan kita bersyukur saudara kita, ibu kita sudah, saya lihat tadi sudah bisa berjalan. berlatih berjalan, amin. Dan kita tahu bahwa ini adalah satu anugerah dari Tuhan juga, amin. Jadi anugerah dari Tuhan itu tidak semata-mata kita melihat bahwa itu hanya kesenangan. Salah kalau orang percaya berpikir bahwa anugerah Tuhan itu adalah hanya kesenangan. Tidak. Karena Paulus katakan apa? Kepada kamu dikaruniakan, siapa yang bisa melanjutkan? Bukan hanya untuk percaya, Bukan tapi hanya juga untuk percaya, untuk menderita. Tetapi juga untuk Menderita. menderita bagi Dia, bagi Tuhan, Kristus. Tuhan Yesus. Bukan menderita untuk dunia, tapi menderita untuk Tuhan Yesus, dan pasti upahnya besar di surga. Amin. Ya, nah untuk itulah maka senang sekali pada malam hari ini ya Bapak Ibu semua di sini, kami terus mendoakan supaya kuasa kasih Kristus selalu memberkati, melimpahi, menaungi, dan mencukupkan segala apa yang diperlukan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu bukan teori, itu bukan stimulus terhadap psikologis, ya, supaya kelihatan senang gitu ya, tidak. Itu kebenaran Allah yang tidak bisa diubah. Dan malam hari ini, ya, sesuai dengan tema yang sudah kita berikan, kita share ya, tema kita adalah bahwa tema kita yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah seputar tentang Jangan takut. ya, jangan takut. Jamin hidupmu. Roh Kudus menjamin Hidupmu. hidup kita. Bagaimana caranya? Amin. Amin. Ya. Kalau kebenaran itu sudah ada pada kita, tapi kita perlu tahu bagaimana caranya. Ya, Roh Kudus menjamin hidup kita.
ini biar lebih gampang dipahami ya. Saya mencoba untuk berusaha untuk membuat semudah mungkin ya Bapak Ibu untuk memahami kebenaran ini, karena kebenaran itu tidak memberatkan. Amin. Firman Tuhan itu mengentengkan atau meringankan, ya, membebaskan, memerdekakan kita. Amin. Ya. Supaya kita ya, kita yang penat, kita yang seperti yang Yesus katakan apa? Hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, bagaimana kita memahami itu saat ini? Nah, itulah yang akan kita lihat nanti, ya, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan tidak membuat hidup kita menjadi susah. Itu tidak mungkin. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita ini, bukan berarti Tuhan membuat kita susah, tidak. Tapi ada maksud Tuhan di situ semuanya. Amin. Nah, kita belajar, ya. Seperti misalnya begini. Ada satu perumpamaan begini, tapi mungkin itu terlalu ekstrim, tapi kita bisa ambil analogi atau perbandingannya, persamaannya. Kalau burung Raja Wali itu, burung Raja Wali habitatnya biasanya di atas ya, di atas, jarang dia merayap di tanah, tapi dia di atas, di angkasa. Nah, waktu dia membesarkan anaknya dan dia ingin melatih anaknya terbang, itu dibiarkan tuh anaknya tuh, ya kan, lepas dari sangkarnya. Kalau itu misalnya punya otak gitu ya, pasti dia berpikir orang tuanya itu, induknya itu apa? Jahat, gitu ya. Tapi kan untuk melatih dan kemudian induknya akan menangkapnya, ya kan? Tapi itu anaknya sudah belajar untuk menjadi kuat. Nah, itu ciptaan Tuhan saja punya naluri seperti itu, menjaga anaknya, memelihara anaknya, dan melindungi, menyertai. Apalagi Tuhan kita, Allah kita. Amin. Ya, tapi ya di sini tentunya kalau itu burung tidak punya logika, tidak punya pikiran, tidak punya pertimbangan. Kalau kita mempunyai pertimbangan, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Karena masalahnya kehidupan kita itu kompleks di dunia ini. Ya, kehidupan kita itu kompleks di dunia ini, tapi bukan Tuhan yang membuat itu kompleks. Itu karena kejatuhan manusia dan keserakahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi ya, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, jangan takut. Roh Kudus menjamin hidup kita. Amin. Dan dengan cara bagaimana, itu yang perlu kita pelajari. Ya. Jadi bukan karena kita pelajari baru Roh Kudus menjaga hidup kita. Jangan dibalik-balik ya. Ya. Bukan karena sesudah kita menjadi pintar baru Roh Kudus memelihara hidup kita. Tidak, Roh Kudus memelihara hidup kita setiap hari. Tapi kita wajib tahu hal itu. Amin. Ya, itulah yang menguatkan kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita belajar tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di tempat ini ya adalah bukan karena kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita adalah orang yang paling susah di dunia, atau kita adalah orang yang dipinggirkan, atau kita adalah orang yang berdosa, ya, orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan. Tidak begitu, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Yesus Kristus kita sudah mempunyai segalanya. Amin.
kita, Tuhan inginkan harus mengetahui itu lebih banyak lagi. Supaya apa? Dengan kita mengetahui, kita mengerti, maka kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya, nah oleh karena itu, ya saya akan tulis dulu topiknya di sini, judulnya di sini, ya, yaitu, ya dimulai dengan apa? Jangan takut. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang ketakutan, ya. Nah, tapi di sini Roh Kudus menjamin. Amin. Oke. Ya. Bagaimana Roh Kudus menjamin kehidupan kita? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah Tritunggal. Ya. Jadi Allah itu bukan tiga, Allah itu satu, tapi menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi. Kalau orang yang tidak mau belajar firman Tuhan, yang hanya membuat itu sebagai bahan ejekan, akan susah untuk mempercayainya. Ya, akan susah mengertinya kalau hanya ingin menjadikan itu sebagai bahan untuk bercandaan. Tapi kalau orang yang mau percaya kepada kebenaran, itu pasti ya Tuhan berikan pencerahan iman untuk mempercayai bahwa Allah itu adalah Esa, dinyatakan di dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita sekarang berbicara tentang pribadi yang ketiga, ya, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, pertama-tama yang sangat penting kita memulai memahami kebenaran ini adalah bahwa kita harus selalu belajar untuk membagi, ya, membagi firman Tuhan. Ya, jadi semua ini adalah firman Tuhan, amin. Amin. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Tuhan itu berbicara kepada orang yang tidak sama, orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Maka kita harus tahu di mana kita di dalam rencana Tuhan, di mana kita hidup di dalam rencana Tuhan, amin. Ya, jadi ambil contoh begini supaya lebih mudah. Ya, waktu nenek moyang kita hidup dalam masa penjajahan oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang, itulah ya yang kita ingat dulu, ya. Nah, bagaimana pengharapan mereka, nenek moyang kita dulu? Apakah mereka bebas di dalam mengharapkan segala sesuatu di dalam hidup mereka? Tidak. Karena apa? Karena mereka di bawah tekanan. Ya, mereka tidak akan bisa bebas bersekolah seperti sekarang ini, kan? Dan tidak ada MBG. Tidak ada. Ya kan? Orang-orang mengharapkan MBG. Ya, pada saat itu tidak bisa. Karena apa? Karena sesuai dengan keadaan mereka pada saat itu di bawah penjajahan, ya, bangsa lain, maka yang mereka harapkan pun sangat terbatas. Dan orang yang di bawah penjajahan itu pasti lebih banyak apa? Akan lebih banyak rasa takutnya, kekhawatirannya. Ya. Karena apa? Karena orang itu pasti tahu dia sangat dibatasi untuk berpikir, dibatasi untuk bertindak, dan dibatasi segala sesuatu terbatas. Nah, ya, karena itu posisi mereka pada saat itu. Tapi sekarang sesudah kita di alam kemerdekaan, ya, anak petani pun bisa bercita-cita jadi presiden, kan? Bisa. Ya. Bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur. Ya, silakan. Siapa saja yang bertekad
untuk menjadi orang yang berprestasi, bebas kan di negara ini. Begitu kira-kira ya. Ya, nah seperti itu. Karena apa? Ini adalah alam apa? Kemerdekaan. Ya. Nah itulah sebabnya ya sekarang ini diberikan kesempatan kepada seluruh anak-anak didik di Indonesia ini, ya, mau dari suku mana saja, dari provinsi mana saja, ya, kalau mereka anak-anak yang baik, yang berprestasi, lihat saja, ya, itu akan didukung oleh negara. Kira-kira begitu, ya, prinsip umumnya, ya. Nah, sekarang, ya, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ketika Tuhan mengurusi dunia ini melalui sebuah bangsa, ya, bangsa pilihan. Siapa namanya? Bangsa pilihan itu siapa? Bangsa Israel. Nanti kita akan lihat ada perbedaan, ya, perbedaan yang sangat menonjol. Perlakuan Allah itu semua tertulis di mana? Tertulis di dalam Alkitab ini. Kalau kita salah-salah mengambil firman Tuhan, sama seperti tadi, ya. Nenek moyang kita yang dulu yang hidup dalam penjajahan, bukan kita. Kalau sekarang kita merasa seperti mereka, salah atau benar? Salah. Salah. Iya kan? Kalau ada orang merasa, ya pokoknya menurut saya, keyakinan saya kita belum merdeka. Misalnya dia ngomong terus seperti itu. Apa yang harus dilakukan kepada orang itu? Ada warga negara Indonesia misalnya bilang, ya pokoknya menurut keyakinan saya kita belum merdeka. Masih kita dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang gitu. Ngotot dia seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh lingkungan? Apa yang dilakukan oleh yang berwenang? Atau keluarganya? Apa yang dilakukan terhadap orang itu? Bawa dia kemana? Kasih minum obat. RSJ. Iya, ke sumber waras. Karena apa? Karena ini orang nggak sesuai logikanya. Amin. Ya. Itu bukan berbicara sekarang. Kalau kata-kata itu, perasaan itu, ya, dulu ketika di zaman nenek moyang kita dulu, itu benar. Karena kenyataannya memang masih berada di dalam apa? Penjajahan. Di dalam ketakutan. Nah sekarang, kenapa kita takut? Kan begitu ya, kan kita sudah di dalam alam kemerdekaan. Nah, begitulah banyak umat Kristen di dunia ini. Makanya terlalu banyak peraturan yang dibuat. Ya. Untuk apa peraturan itu? Untuk bisa mengendalikan umatnya. Tapi apakah jadi benar? Enggak jadi benar. Karena apa? Karena bukan peraturan yang kita perlukan sekarang ini. Yang kita perlukan adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau peraturan yang kita butuhkan sekarang ini, mendingan agama lain dah. Peraturannya lebih banyak. Sampai semua urusan kuku juga diatur. Iya kan? Iya, segalanya. Apa kita mau memuji itu? Apa kita mau mengikuti itu? Tidak. Karena itulah maka peraturan-peraturan yang banyak itu kita tahu itu dulu diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Hukum Taurat kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Nah, berkaitan dengan Roh Kudus, ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan, ya, memberikan sesuatu yang berbeda dengan kita, ya, dulu kepada umat Israel dan sekarang kepada kita. Jadi kita selalu membagi waktu itu ada 3 dimensi waktu yang sangat penting di dalam Alkitab untuk mengerti Alkitab itu, yaitu dulu pekerjaan Tuhan yang dulu, pekerjaan Tuhan yang sekarang,
dan pekerjaan Akan Tuhan yang akan akan datang. Nah, di mana kita? Ya, itu yang harus kita ketahui. Nah, karena itu mari kita lihat dulu di dalam Mazmur, ya. Mazmur 51. Ya. Mazmur 51. Kita akan baca mulai dari ayat 9 dan 10 sampai 11 lah ya. Sampai 11. Ya, 9 sampai 11. Oke. Ya. Siapa membaca untuk kita? Ditemukan dulu ya. Temukan dulu. Mami, Ya. bersihkanlah aku itu. Ya. Mulai dari itu ayat berapa ya? 9 kan ya? 9 ya? Bersihkanlah aku itu. Ya, mulai dari situ. Ya, Ya, bersihkanlah Mi. silakan. Pertama dikatakan apa? 9. 9. Bersihkanlah itu. Bersihkanlah aku daripada dosaku. Dosaku. Ya. Dia berharap apa? Bersihkan dosanya. Udah bersih belum dosanya? Belum di sini. Belum. Lah kalau rumah ini udah bersih, masa tolong sapu dulu rumah itu? Kan udah disapu. Udah bersih. Ya. Tadi udah. Kan nggak bersihkan dulu. Loh, udah tadi. Kan udah dikasih tahu udah tadi. Tapi selalu bilang apa? Bersihkanlah. Ya, ini apa yang salah ini? Jadi Daud itu bilang apa? Bersihkanlah aku dengan bersihkanlah Aku daripada Dosaku. dosaku dengan hisop. dosaku dengan Hisop. supaya aku menjadi apa? Tahir. Basuhlah aku, Maka aku menjadi lebih putih dan salju. dari salju. Jadi dia menganggap dirinya udah bersih atau kotor? Daud menganggap dirinya udah bersih dari dosa atau dia masih kotor? Masih kotor. Lah kalau sudah bersih ngapain dia minta untuk dibersihkan? Ini coba kita ini masalah mindset. Ya. Masalah cara berpikir tentang apa yang Tuhan lakukan dulu dengan sekarang. Kita jangan campur aduk. Ya kan? Kita harus benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kita sekarang ini. Nah, kenapa Daud mengatakan itu, bersihkanlah aku? Karena tidak mungkin Daud itu terkhusus. Daud menyadari bahwa dia telah melakukan perzinahan dengan Batseba, ya. Ya. Dan dia tahu bahwa dia harus mempersembahkan apa? Korban darah untuk menyucikan dosanya. Korban darah apa? Hewan. Ya, darah domba dan sebagainya kami. Jadi apakah dia sudah tahu tentang salib Yesus Kristus yang menebus segala dosa seperti yang kita tahu sekarang ini? Tidak. Apakah Daud sudah tahu itu? Tidak. Sudah tahu dia? Belum. Ya kalau dia sudah tahu, dia sudah percaya, Masa dilakukan. itu namanya omong kosong. Ya kan? Bolak-balik namanya itu. Seperti apa itu namanya? Jungkat jangkit. Apa namanya? Jungkat jungkit ya, Apa jungkat ini? jangkit. Ada di sini guru apa namanya? Oh, ya. Pokoknya itu permainan anak, kadang naik, kadang turun, kayak gitu ya. Artinya apa? Nggak ada kestabilan di situ. Jangan tempatkan saudara dan saya seperti itu. Paham? Iya. Itu makanya naik turun kekristenan itu seperti itu juga. Iya kan? Dia bilang dia percaya kepada Yesus.
Tapi dia juga merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Paham? Buat jungkit. Ya, jungkit ya. Itulah itu. Ya. Oke. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan, di ayatnya yang ke 11. Janganlah Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. ya. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ya. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 13, janganlah Membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh Kudusmu daripadaku. daripadaku. Rohmu yang kudus. Daud yakin atau khawatir dia? Khawatir. Dia khawatir. Bagaimana kita membaca Alkitab? Iya. Padahal Daud itu adalah seorang raja Israel. Bahkan Yesus dikatakan apa? Anak Daud. Anak Daud. Tapi apa yang dialami? Yang dirasakan oleh Daud apa? Yang dirasakan dia ya kekhawatiran. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kalau ada orang menyanyi, seperti Daud aku menyanyi dan menari. Kenapa tidak seperti Daud juga? Mengenai apa? Khawatir. Mengenai kekhawatiran. Karena itu satu paket. Tidak bisa kita bilang apa namanya? Karena ini kebenaran atau bukan? Ya. Daud khawatir tentang dosanya, itu kebenaran atau tidak? Benaran. Ya itu kebenaran. Dia tidak salah di situ. Kenapa salah? Apa salah Daud? Kalau dia merasa bahwa dosanya belum diampuni, apa salah dia? Tapi kalau orang sekarang ini, orang Kristen, orang yang percaya, merasa dosanya belum diampuni, kamu salah. Nggak percaya. Amin? Amin. Iya. Kan tadi udah gambarannya udah saya bilang, ya kan? Kalau nenek moyang kita dulu merasa tertekan, ya, merasa belum merdeka, mereka khawatir, mereka takut, ya nggak salah mereka. Karena apa? Memang kenyataannya begitu. Bangsa ini masih di dalam masa apa? Penjajahan. Tapi kalau sekarang, kan begitu ya. Nah itu dalam histori daripada bangsa kita, ya, kita sebagai warga negara. Ya, apalagi kita sebagai warga kerajaan Allah, Kerajaan Allah. ya. Apalagi kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya mencoba untuk mengajarkan kebenaran firman kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa memisahkan, ya. Memisahkan apa? Memisahkan pengalaman kita yang dulu yang tidak berada di posisi kehendak Allah, supaya kita merdeka, bebas untuk melakukan kehendaknya saat ini. Amin. Amin. Ya. Jadi, ya, Daud khawatir. Khawatir tentang apa? Dosanya. Tentang, Dosanya. ya, tentang dosanya. Apalagi? Tentang Roh Kudus. Ya. Ya, dan juga tentang apa? Tentang Tuhan. pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, oke. Dan saya katakan tadi, apakah dia salah? Tidak. Tidak. Kalau Daud mengatakan Tuhan, dia katakan tadi, janganlah ambil, Rohmu daripadaku. janganlah ambil Rohmu daripadaku. rohmu Yang kudus. yang kudus daripada Daripada aku. aku. Ini, ya. Itu artinya apa? Bahwa dulu, ya, Tuhan belum memberikan sepenuhnya Roh Kudus itu kepada orang percaya. Yes. Sehingga tidak heran kalau mereka masih ada di dalam, ya, di dalam dosa, dan mereka juga merasa ada apa? Merasa
ketakutan. Wajar. Amin. Tapi kalau sekarang, tergantung orang memahami apa yang memang Tuhan lakukan bagi kita sekarang. Ya. Amin. Amin. Iya. Kan semua tergantung pengertian orang. Kalau orang nggak ngerti, pasti Bapak Ibu nggak mau kerjasama dengan orang yang susah mengerti. Yakin saya itu. Ya. Kata itu memboroskan kehidupan. Buang-buang waktu. Ya itu. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya, kita adalah orang yang dipenuhi dengan pengertian. Iya. Enak kan? Enak. Nih, kalau anak-anak muda yang mau cari pasangan hidup, yang pengertian atau yang tidak pengertian? Coba tanya, apa kriteriamu? Pasti dia bilang apa? Salah satu adalah apa? Pengertian. Pengertian. Iya, jadi tapi ini kan itu belum sepenuhnya menjadi benar karena apa? Itu hanya berhubungan dengan pribadi orang. Nah sekarang kita harus berpusat kepada pribadi Kristus tentang pengertian ini. Amin. Amin. Supaya lengkap. Nah, itu Daud katakan. Jadi, ulang sekali lagi perkataan saya, pernyataan saya. Itu salah atau tidak? Tidak. Tapi, kamu ngerti nggak dengan apa artinya apa? Salib itu bagimu. Ya. Kan gitu. Karena itu bukan hanya lambang hiasan. Kan di sini ada salib nggak? Kalau tidak ada salib bukan berarti di hati orang-orang di dalam rumah ini tidak ada salib, amin? Amin. Iya. Itu karena itu yang Tuhan lihat, bukan kayu-kayu itu. Itu luar biasa tuh, ya kan? Itu datang dari mana? Dari pengertian, Amin. ya kan? Nah, oleh karena itu, ya, saya akan membawa kita langsung kepada bagaimana ketika Yesus pribadi Allah yang ketiga, Allah Bapa, Allah yang kedua maksud saya, maaf, pribadi Allah yang kedua, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagaimana dengan ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, ya? Apa yang dia katakan tentang apa? Tentang Roh Kudus. Mari kita lihat. Ya. Kita lihat di Yohanes pasal 7. Ayatnya yang ke-39. Siapa membaca untuk kita? Bongkong. Yohanes. Ya, silakan. Ya. Maksudkan Nggak, yang kurang keras. dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang telah percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Jelas? Ya. Yang dimaksudkan Yesus ialah Roh Kudus akan diterima oleh mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya, orang Israel. Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu Yohanes 7 ayat 39. Roh Kudus Belum datang. belum datang. Berarti ini masih apa? Nanti. Menantikan turunnya Roh Kudus. apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Sudah sepenuhnya yakin mereka memiliki Roh Kudus Belum. atau belum? Belum. Belum, masih menanti-nantikan. Siapa yang suruh mereka menanti-nantikan Roh Kudus? Yesus. Karena dikatakan anak manusia karena Yesus belum dipermuliakan. Belum naik ke surga. Ya.
Nah, jadi ini masih lanjutan daripada Mazmur 51 itu. Yesus tentu tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Dia tidak bertentangan. Dia meneguhkan. Amin. Meneguhkan apa yang di perjanjian lama berbicara tentang orang Israel. Dia datang, Yesus datang di tengah-tengah orang Israel. Itu juga yang disampaikan kepada mereka. Dan orang Israel akan lebih mudah mengerti hal itu karena mereka sudah lebih dulu ya mengerti dari kitab-kitab Mazmur tentang nenek moyang, tentang raja mereka yaitu Daud. Ya. Nah, oleh karena itu Yesus bilang Roh Kudus belum datang. Kamu harus menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi apakah mereka sudah sepenuhnya menerima berkat Tuhan itu? Belum. Ya, belum. Wajar atau tidak mereka khawatir? Wajar. Wajar. Ya wajar kan? Karena mereka tidak tahu kapan itu persisnya terjadi. Ya, turunnya Roh Kudus itu kapan dan di mana. Mereka tidak tahu. Dan harus bagaimana mereka? Yesus hanya mengatakan apa? Kamu harus berkumpul di satu tempat dan menantikan janji Bapa. Tapi mereka tidak tahu persis kapan itu akan terjadi dan di mana. Lalu apa yang akan mereka alami? Mereka tidak tahu. Wajar kalau was-was mereka. Jadi agar kita memahami nanti, lalu dengan kita sekarang ini, apa Tuhan memperlakukan kita seperti itu juga? Iya. Itu membedakan Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau orang Kristen menggunakan ayat ini sebagai dasar dia untuk meyakini tentang Roh Kudus, itu makanya berdoa apa? Roh Kudus Turunlah. datanglah ke tempat ini. Dari mana datang? Siapa yang suruh begitu? Mana firman yang mengatakan bahwa sekarang ini Roh Kudus harus diundang, menyongsong. Setiap tahun itu akan selalu ada apa? Hari apa? Hari penyambutan atau hari apa namanya? Pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan. Lah, berapa kali mau dicurahkan Bapak Ibu sekalian? Berkali-kali. Lah apa memang begitu? Tuhan bekerja saat ini. Tidak. Jangan-jangan kita ini hanya Iya, ikut-ikutan. melakukan tradisi sebagai orang Kristen, ya udah begitu yang begitu tidak lah, mengerti. ya kan? Apalagi misalnya jemaat, ngapain gua nanya-nanya itu? Gua pendeta. Nah pendetanya juga bilang apa? Ya pokoknya kamu ikuti aja supaya kamu diberkati titik. Berikan perpuluhan sebanyak-banyaknya. Perpuluhan nggak bisa sebanyak-banyaknya. 10%. Orang yang banyak 10%. ngasih. Banyak orang. Bagus kalau bisa memberi. Tapi kalau nggak bisa memberi, Tuhan bilang apa? Batal. Bukan batal lagi. Terkutuklah Iya, orang yang nggak tidak diberkati katanya. memberikan persepuluhan. Nah, semua orang akan berhadapan dengan itu, ya kan? Memberikan dirinya untuk menjadi orang yang menghadapi kutuk. Ya karena apa? Ya kamu memposisikan dirimu di Ya. tempat yang bukan sebenarnya. Salah sendiri. Bukan Tuhan yang belum membebaskan kamu di dalam kebenaran, kamu yang menempatkan dirimu di situ. Yes. Seperti yang tadi kan. Bukan Indonesia belum merdeka, tapi kamu mengambil sendiri kan persepsimu bahwa Indonesia belum merdeka. Apapun tidak akan bisa kamu dapat membangun bangsa ini kalau mindsetmu seperti itu. Tersiksa hidupnya. Ya. Iya. Nah, jadi lihat itu ya. Orang Israel, kebenaran bagi mereka adalah tentang Roh Kudus, mereka sepenuhnya belum menerimanya. Ya. Belum. Karena itulah rancangan Allah untuk umatnya Israel, kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias, barulah Roh Kudus itu permanen tinggal di dalam hidup mereka. Amin. Ya, tapi kan mereka menyelipkannya.
Mereka menolak Yesus Kristus. Ya. Nah, coba kita lihat satu lagi di Kisah Para Rasul 1. Lalu di mana digenapi? Saya tulis KPR ya, Ya. bukan kredit itu ya, perumahan rakyat ya. Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul 1, kita lihat dari ayatnya yang keempat, kita lihat. Ya. Ini adalah peristiwa menjelang Yesus naik ke sorga sesudah 40 hari di bumi. Iya. Mari kita lihat. Ya. Coba. Ya. Coba baca KPR. Siapa yang ambil KPR? Kisah Para Anda, Rasul. ya silakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Menantikan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Itu ayat 4. Ya. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Sampai di sini sebelum Yesus naik ke surga, kan Yesus bilang tadi, Roh Kudus itu belum turun karena dia belum dipermuliakan. Ya. Sementara di Kisah Para Rasul 1 ini, Yesus masih ada di bumi. 40 hari dia di sini. Ya. Ya. Dan hari ke-50 itu yang disebut dengan hari Hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta. Iya. Turunnya Roh Kudus. Ya. Nah, jadi di sini posisinya adalah masih apa? Menantikan. Masih terus menantikan janji Bapa. Oke. Sekarang mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Nah, ya. Kisah Para Rasul 2. Kita mulai dari ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari raya siapa? Orang Israel itu mempunyai paling Hari-hari. sedikit 7 Iya. hari raya. Hari raya. Hari raya roti tak beragi, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta. Pentakosta, ya, dan seterusnya. Paham, Bapak Ibu? Iya. Jadi ini lanjutan daripada yang tadi, Haleluya. ya. Dan karena yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Yesus kepada mereka, ya, itu harus digenapi. Nah, tetapi ini adalah semacam penawaran kepada orang Israel. Kalau mereka menerima Roh Kudus, menyambut turunnya Roh Kudus kepada mereka, maka Tuhan akan memulihkan kerajaan sorga yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kalau mereka mempercayai menerima Roh Kudus itu, ya, sebagai penggenapan daripada janji Tuhan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, kalau berbicara tentang keselamatan bagi bangsa Israel, itu bukan pribadi. Secara bangsa. Itu harus bersifat apa? Secara bangsa. Nation. Iya. Itu harus bersifat bangsa. Tidak bisa orang Israel, ya, menerima semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Kalau mereka percaya hanya pribadi, lepas pribadi tidak bisa. Harus secara keseluruhan sebuah bangsa. Itu keselamatan buat bangsa Israel. Sebabnya sampai sekarang orang Israel belum mengalami keselamatan. Amin. Iya. Mesti mereka menantikan Yesus kedua kali datang ke bumi. Barulah mereka dipulihkan sebagai sebuah bangsa yang selamat. Pertanyaannya,
Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga belum full keselamatan kita? Sudah. Sudah full keselamatan kita. Nanti akan kita lihat ya. Jadi kita tidak merespon kebaikan Tuhan seperti orang Israel masih setengah-setengah. Kita full. Ya. Nah, kita lihat ya. Ayat 1. Boleh Pak Jo membaca untuk kita? Pasal 2. Ya. Pasal Ya, sekilas saja dulu kita lihat. Nah, Pentakosta. ya. Ketika tiba. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Dari mana? Israel. Sudah ada belum orang percaya ya yang bukan beragama Yahudi di situ? Yang berkumpul di Yerusalem itu. Sudah adakah orang percaya yang tidak beragama Yahudi di situ? Tidak ada, itu orang beragama Yahudi semua. Ya. Sekalipun ada orang dari bangsa lain yang datang merayakan hari raya Pentakosta waktu itu beragama Yahudi, bukan beragama Kristen. Amin. Nah, maka mereka merayakan hari raya Pentakosta, berkumpul di satu tempat. Apa yang terjadi? 2. Tiba-tiba Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga dan hingga pada mereka masing-masing. apa yang terjadi? Maka Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Lihat di situ ayat berapa itu? Ayat Ayat 4. Ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Lalu mereka berkata-kata. Berkata-kata dalam bahasa lain. Penuh dengan Roh Kudus. Kudus. Lalu Maka terjadilah apa? mulai berkata-kata. Mulailah Bahasa lain. berkata-kata Bahasa atau berbahasa Roh. Roh. berbahasa roh. Pertanyaannya, siapa di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Yang hadir di sini. Ya udah kita. Semua udah. Udah penuh. Udah. Kita yakin. Efesus 1. Saya belum dipenuhi Roh Kudus karena apa? Karena saya belum pernah berbicara bla 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 sampai Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ini gereja-gereja ingin memaksakan itu terjadi sekarang. Aneh kan Bapak Ibu Saudara? Entah apa yang diomong. Kata-kata yang bisa dimengerti aja seperti ini nih ya. Susah. Bisa dimengerti ya yang saya jelaskan tadi ya. Tapi kan besok belum tentu diingat itu. Apalagi bahasa sikila bala 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 bala. Nggak usah besok ini. Kamu Kelar. kenapa? Hah? Narsis atau apa kamu ini? Tenang. Amin. Tenang, jangan gelisah, jangan buat aneh-aneh. Kamu tidak lebih rohani dengan kamu Masa roh. melakukan itu. Dan kamu berpikir bahwa level rohanimu udah lebih tinggi dari siapapun karena kamu mengatakan itu. Tidak. Slow down baby. Amin. Yes. Artinya apa itu? Tenang, Tenang, jangan gusar. Jangan apa tuh? Jangan keburu ingin jadi viral Iya, gitu, jangan viral. ngapain? Pelan-pelan. Amin. Iya. Apa ada udang di balik batu kamu? Iya. Tenang. Iya. Percaya Yesus pasti memelihara pelayananmu. Amin. Yes. Amin. Jangan bikin aneh-aneh. Haleluya. Memang kalau orang Israel mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti itulah kejadiannya. Kemudian mereka berkata-kata berbahasa-bahasa asing karena itu janji Tuhan pada mereka. Kenapa? Karena orang Israel itu sudah ditakdirkan, saya pinjam istilah itu ya. Takdirkan. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa semua bangsa di dunia ini akan terheran-heran melihat performance. Kalau mereka perform,
mereka akan selalu di atas rata-rata dan melampaui daripada akal pikiran manusia. Sebab Allah memberikan kuasa supernatural kepada mereka. Kalau Yesus Kristus hadir di mana? Di tengah-tengah mereka. Nah, oleh karena itu, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka dikaruniai apa? Bahasa. Berbahasa lidah. Ya, glossolalia. Ya. Itulah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan sedang berpihak kepada mereka. Ya. Tapi sekarang enggak. Nah, sekarang ada guru mengajari apa? Mengajari jemaatnya untuk berbahasa roh. Ngapain? Nanti aja. Bisa jawab. Mending ada artinya. Paham ya? Jadi ini menjadi sebuah apa? Satu pemahaman buat kita supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa bukan di situ identitas kita. Identitas kita itu ada di kehidupan yang sempurna di dalam Kristus. Berkat kita ada di dalam Dia, bukan di usaha kita, bukan di kerja keras kita. Masa depan kita, masa depan kita itu adalah anugerah Tuhan yang sudah dipersiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Yes. Cuma kita harus belajar mempercayai itu. Iya. Amin. Amin. Iya. Karena apa? Karena kita udah dilatih untuk bergantung kepada hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini, seolah-olah itulah yang membuat kita jadi berharga. Padahal Alkitab bilang sebab kamu telah dibeli Dengan dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Amin, Kong. Amin. Amin. Lunas. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita lihat ya. Lunas dibayar. Boleh dengan cepat dibaca. Saya membaca dengan cepat ya, tapi Bapak Ibu mengikuti ya. Karena kita nggak bisa detail hari ini, kita membaca sekilas saja. Ayatnya yang mulai dari ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang Yahudi Yang saleh dari segala bangsa. ya, orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, Ketika orang turun Yahudi. bunyi. Ketika Turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini semua Yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka Perkataan dalam bahasa kita sendiri. yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Berarti bahasa manusia atau bukan? Bahasa manusia. Iya, bukan bahasa Sikam. bukan begitu, bahasa manusia, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Itali, ya itu yang didengar, bahasa Arab. Iya, Kapadokia. Oh, jadi aneh, Iya. ya kan? Bahasa manusia, ya. Nah, yaitu apa? Yaitu kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Dia dan Kapadokia, Kepenia, Pontus dan Asia. Phrygia, dan Famili Pamfilia, Mesir. Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Pendatang-pendatang dari Roma. pendatang dari Roma, baik orang-orang maupun Yahudi. penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ini tahun berapa kejadian itu? Ini kan diperkirakan sekitar ya tahun 40-50-an kan? Kejadian ini. Sudah ada orang apa? Orang Arab kan gitu ya? Iya. Orang Arab yang beragama Yahudi kan begitu ya? Dan mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Belum ada agama lain di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, belum ada. Tapi sudah ada orang Arab yang memang mengerti tentang
keajaiban daripada Allahnya Israel. Ya, kapan-kapan kita teruskan itu. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13. Apa mereka percaya? Tidak. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang Mabuk oleh anggur manis. Anggur manis. Lihatlah orang Israel, tidak pernah mereka mau bertobat secara keseluruhan. Ya, mereka bilang itu mabuk tuh. Ada aja alasannya untuk menolak. Udah mereka menolak Allah Bapa, mereka menolak Allah Anak, sekarang Kudus. mereka menolak Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, selesai buat mereka. Iya. Dan itu adalah masa-masa persiapan, ya, di mana Allah mengalihkan anugerahnya kepada bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Dan itu yang kita terima saat ini. Amin. Amin. Ya, itu perlu kita ketahui agar kita tahu di dalam rencana Tuhan hidup kita sebenarnya di mana, ya, dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, orang percaya, orang kudus, lalu saya harus bagaimana sebagai orang percaya saat ini. Amin. Itu pertanyaan yang baik. Amin. Ya. Nah, oke. Sedikit lagi. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus Dengan kasih berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ada Rasul Paulus nggak di situ? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada Rasul Paulus di situ. untuk bangsa lain. Ya, dia tidak tahu itu yang bahasa-bahasa yang tadi, bahasa-bahasa roh itu, tidak tahu dia. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Ada sih orang yang mabuk pukul 9 kan? Tapi kalau di Israel ternyata tidak ada. Iya, biasanya mereka mabuk malam kali mereka mabuk ya. Yang mabuk ya. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Nabi, perantaraan Nabi Joel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka Anak-anak anak-anak laki-laki laki-laki dan dan perempuan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan Bapak Ibu sudah mengalami itu kan? Belum. Udah belum? Bingung kan kita jadi orang Kristen kan? Lalu nanti akan ada orang-orang tertentu mengatakan itu, kalau saya sudah mengalami itu, makanya saya sudah di ruang Maha Kudus, kalian masih di halaman. Yes, Enak aja. Di kebun. Kamu tuh yang benar ngaku-ngaku gitu ya kan? Cocok logi. Ya, karena apa? Tuhan telah berbicara kepadaku. Nah, mati sudah kalau sudah pendeta bilang begitu. Nggak ada di bumi. Tuhan berbicara kepada aku, mati semua. Maksudnya idenya nggak bakalan ada lagi. Itu saudaraku nubuat daripada Nabi Joel kepada umatnya Israel, ya, bahwa melalui perantaran mulut mereka, ya, akan terjadi berbagai macam mujizat. Dan dengan mujizat-mujizat itu membuktikan bahwa Allah di pihak mereka. Tapi Yesus sudah pernah mengatakan apa? Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Karena apa? Orang Israel itu sangat bangga dengan semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan pada mereka, sementara mereka tidak menyambut Yesus sebagai Mesias. Mereka hanya mau untungnya saja buat diri mereka, ya. Mereka memuji-muji Tuhan karena berkatnya, tapi mereka tidak memuliakan yang menjadi sumber berkat. Ada pelajaran yang kita dapat dari situ? Banyak banget. Ada. Tapi kita lihat dulu bagaimana dengan kita sekarang. Yes. Ya. Jadi saya tuliskan 1 sampai 4 ini adalah berbicara kapan? Dulu. Ya, Belum. dulu. Ya. Oke.
Ya. Tuhan melakukan kehendaknya di dalam 3 elemen waktu, 3 dimensi waktu, 3 unsur waktu. Dulu, sekarang, dan akan datang. Tidak ada yang bisa lepas dari situ. Nah, itu kita sudah tahu bagaimana dulu. Lalu sekarang kita melihat apa yang terjadi sekarang. Ya, saya mengajak kita untuk membaca Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ya. Apa dia mau baca? Ya. Efesus 1:13. Oh ya, silakan. Ayo kok. Sikat dong. Efesus 1:13. Semua tahu engkong sandarannya. Kelihatan dari tadi. Iya. Engkong. Di dalam Iya. dia kamu juga Ya. kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dijanjikannya Itu. dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Dijanjikannya oleh Tanya saya, Bu. dan Roh Kudus. dan Roh Kudus itu adalah Sudah? Adalah jaminan bagian kita Amin. bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Apa yang memuji kemuliaannya. Apa yang terjadi kepada kita sekarang ini? Kita berada di mana? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Yesus. Amin. Yes. Di dalam Yesus. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Tapi kita adalah orang berdosa. Bagaimana bisa di dalam Yesus orang berdosa? Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Aneh. Aneh tapi apa? Siapa yang membawa dosa kepada Yesus? Ya. Jadi sekarang kita melihat diri kita berada di mana? Di dalam Yesus. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Itulah pembaharuan hidup kita. Amin. 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 Bukan yang lain. Ya. Itu pembaharuan hidup kita. Hidup kita yang lama itu sudah diputuskan Yes. oleh kuasa darah Yesus dengan mengampuni segala dosa kita pertama-tama, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, lalu kita diambil oleh Roh Kudus. Ketika kamu percaya diambil Roh Kudus Dimasukkan dan dimasukkan kita ke dalam tubuh Yesus Kristus. Maka tubuh Kristus itu adalah kudus. Jadi jangan merasa aneh kalau dibilang kita adalah orang kudus, salam kudus, orang kudus. Orang bilang apa sih? So. Kudus. Kemarin dia kudis. Masih sekarang juga lagi diobatin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Itu tantangan manusia baru. Amin. Yes. Tapi manusia baru itu mandiri. Yes. Tidak tergantung pada penilaian orang lain. lain. Yesuslah yang menilai hidup kita, makanya kita diterima. Amin. Amin. Ya. Di dalam Yesus kita. Bukan di luar, bukan di pinggir, bukan sedang berjalan menuju Yesus. Tidak, udah di dalam. Kita sekarang ada di mana ini? Di dalam ruangan ini. Bisa lihat kan dengan jelas satu dengan yang lain kan? Bisa. Karena ada apa? Coba matikan dulu lampu ini. Bisa nggak saling melihat kita? Ada terang Kristus, amin. Amin. Ada terang Kristus, terang kebenarannya. Karena kita ada di dalam Dia. Amin. Amin. Dan itu terangnya bukan kelap-kelip. Iya, bukan hidup mati, enggak.
terangnya Yesus itu terang terus terang. Kalah Philips. Atau Philips mungkin mengambil dari situ kali. Pokoknya, ya kan? Amin. Iya. Iya, terang terus. Saudara Terus dan terang. saya terang terus karena apa? Karena kita di dalam Yesus. Mana pernah Yesus redup? Yes. Iya. Di mana ceritanya? Tidak ada itu. Dan itu yang saudara dan saya harus sadari setiap hari. Amin. Amin. Bangun di pagi hari, ya. Rasakan, katakan, bersyukur kepada Tuhan. Saya ini di dalam Yesus. Jadi kalau posisinya seperti ibu kita lagi sakit, tidak sempurna kakinya. Apa ibu ini tidak sempurna? Sempurna. Siapa yang melihatnya? Kan begitu. Dan bagaimana melihatnya? Kita sudah sempurna dalam Iya. Yesus. Dia di dalam Yesus. Iya. Tidak tergantung saya menilai menurut perspektif saya dan dengan ukuran pengetahuan saya. Tidak bisa. Ibu Ii itu ada di dalam Yesus dan dia sempurna. Amin. Ibu Ii ya? Benar ya? Iman. Ibu Ibu Imon. Nanti ya saya tulis aja. Saya nggak hafal-hafal udah. Ya. Ibu Imon ada di dalam Yesus. Yesus. Amin. Jadi bagaimana melihatnya kita? Meremehkannya. Salah itu. Paham Bapak Ibu Saudara? Iya. Jadi itu yang kita pahami. Kalau kita di dalam Yesus berarti ini adalah apa? Tadi saya katakan ini berarti kudus. Amin. Amin. Kalau saya mengatakan saya adalah orang berdosa, itu sama dengan meludahi apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Iya. Tapi kalau saya katakan saya orang kudus, berarti saya menyambut apa yang dilakukannya buat saya. Iya. Itu adalah iman. Ya. Tapi kalau orang lain mengejek saya, kudus. Bapak pendeta itu, bapak itu hamba Tuhan, kudus mulu yang diomongin. Tidak apa-apa. Iya, Ya kan? saya Karena itu gitu. adalah kebenaran. Iya kan? Karena saya tahu identitas saya dari situ. Ya. Identitas diri saya bukan di perkataanmu. Ya. Identitas saya adalah di perkataan Kristus. Yes. Dan saya tahu Amin. itu ada di Efesus 1 ayat 13. Bisa diubah? Tidak Tidak. bisa diubah. Saya percaya itu. Amin. Saudara juga percaya itu. Jadi di dalam Yesus kamu, karena kamu apa? Telah mendengar. Mendengar. Amin. Ya. Nah, itulah sebabnya kita Bapak Ibu sekalian, ya, selalu memberikan waktu kita untuk apa? Mendengar. Karena iman timbul dari Pendengaran. pendengaran, bukan dari mimpi. Yes. Sekarang ini kalau ada orang mengatakan, ya saya waktu itu bermimpi dan Tuhan datang kepada saya, itu viral. Iya, Mas. Viral, iya, langsung viral. Langsung bisa dimonetize dia punya apa? YouTube-nya. Dapat bunga. Karena banyak orang yang akan berdiri, nge-like, komen. Itu zaman modern sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya kan? Iya. Tuhan tidak berbicara sekarang ini kepada manusia lewat mimpi. Dulu memang iya, itu. Tapi setelah Yesus Kristus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai, maka kasih karunia-Nya lah sekarang ini yang menjadi jalan hidup yang paling layak dan paling diberkati. Amin. Amin. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran di dalam Yesus kamu ketika kamu apa? Percaya. Ketika kamu Percaya. percaya. Kalau cuma percaya aja, masa hanya percaya aja? Percaya aja. Dengan begitu kamu tidak percaya. Iya. Menantang Ya kan? Karena apa? Karena kepercayaan itulah saat ini yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Amin. Amin.
Coba di dalam rumah tangga tidak saling percaya, selesai sudah. Angin. Iya. Coba di tempat kerjaan sesama karyawan tidak saling percaya, tamat juga itu. Selamat. Di dalam gereja antara hamba Tuhan dengan jemaat tidak saling percaya. Telah. Nah nih. Oh, jangan nggak percaya kok. Sudah. Makanya orang saat ini apa sih yang dikejar di dalam peribadatan, di dalam gereja, di dalam pelayanan itu apa? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, yang mau kita kasih tahu kepada jemaat itu apa? Yang mau dibangun itu apa? Image-nya itu apa? Image Kristus. Yaitu membangun kepercayaan yang kuat. Karena apa? Karena di situ ada apa? Meterai Roh Kudus. Amin. Amin. Cukup atau tidak? Cukup. Cukup. Lebih dari cukup. Amin. Iya. Cukup. Maka semuanya harus bergantung ke situ. Saya tidak boleh bahwa saya merasa lebih baik dari Bapak Ibu. Saya merasa lebih rohani daripada Bapak Ibu semuanya. Saya lebih pintar. Saya lebih. Itu kesombongan namanya. Ya. Semua kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus karena sudah dimeteraikan. Amin. Amin. Tidak ada Roh Kudus yang kurang pada Bapak Ian. Apa yang kurang? Saya mungkin yang salah menilai, makanya saya melihat ada kurang padanya karena saya salah menilai. Kalau saya benar menilainya, tidak ada yang kurang baginya. Apa yang ada pada Bapak Ian sama juga dengan apa yang ada pada saya. Jadi kenapa saya merasa bahwa saya lebih apa? Siapa di sini yang lebih cantik? Mami. Tepuk tangan kalau begitu. Tapi kan kata-kata itu kan sudah paham kita maksudnya. Ya. Ya kan? Sebagai sebuah apresiasi bagi orang tua. Iya kan? Langsung mengerti kita kan satu dengan yang lain. Oh iya. Jadi itu membawa damai sejahtera. Iya kan? Tapi kalau ada orang misalnya supaya dia lebih cantik harus apa? Suntik operasi plastik. Saya mau bertanya, setelah orang melakukan itu pergi ke Korea misalnya, apakah dia masih merasa bahwa dia biasa-biasa saja? Tidak mungkin. Dia kan merasa bahwa dia mempunyai kelebihan daripada orang lain, walaupun tidak dia omong dari mulutnya, tapi itu udah pasti sebab akibat dari sebuah usaha manusia karena ketidakpenerimaan terhadap dirinya sendiri sebagai orang yang diciptakan baru di dalam Kristus. Ya tidaklah. Ya. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, kalau begitu, namanya juga meterai Roh Kudus. Meterai itu adalah sebuah pengesahan jaminan, garansi. Ayat 14 dikatakan tadi, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan, garansi. Garansi berapa lama? Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kita menerima semua janji Tuhan. Sudah tahu belum semua janji Tuhan kepada Bapak Ibu? Belum. Siapa yang bisa menyebutkan janji Tuhan? Janji Tuhan padaku ia adalah 1, 2 saja. Ini saya buka dompet saya kasih aja. Saya tanya ya, apa janji Tuhan kepada Bapak Ibu? 2 saja sebutkan. Diberikan keselamatan, dikuduskan, dibenarkan. Apa janji engkong kepada Ibu dulu? Setia. Semua bersama. Setia selamanya. Setia selamanya. Paham? Perlunya kita mengingat janji Ya. Tuhan. Mungkin kalau janji manusia, ya artinya relatif lah ya. Relatif lah.
Tapi kalau janji bayar hutang jangan lupa ingat tuh. Kalau lupa gimana? Tapi oke, tapi janji Tuhan ya, begitu banyak janji Tuhan yang dikaruniakan kepada kita yang harus kita ketahui, Bapak Ibu sekalian. Antara lain janji Tuhan ya, buah roh ialah ada berapa tuh? 9. Ya, janji Tuhan. Karena dimeteraikan dengan Roh Kudus bukan untuk vakum, Iya. tapi untuk apa? Berbuah. Amin. Iya. Dan ada 9 buah roh. Bukan buah-buah roh. Buah. Salah. Ya. Buah roh. Ya. Tapi ada 9 seperti pelangi. Oke. Itu satu kesatuan. Roh Kudus yang mengerjakan itu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada orang yang penuh kasih tetapi apa? Tapi emosionalnya selangit, tidak ada itu. Karena saya mengasihi kamu sama anaknya. Ya ingat ya, saya mengasihi kamu. Mana ada kayak gitu? Itu menyakiti itu. Iya, tidak ada itu Bapak Ibu. Belajarlah benar di hadapan Tuhan, amin. Kalau orang mengasihi, tidak mungkin dia melakukan kekerasan. Nanti itu sudah pelajaran praktis, prinsip dasarnya dulu yang akan kita kokohkan. Ya. Karena sebuah rumah tanpa fondasi yang kuat, nggak mungkin dia bisa bertahan dengan tekanan yang berat. Ya. Tapi Roh Kudus menolong kita. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu durasinya kapan tuh? Durasi waktunya. Sampai kita memperoleh seluruh janji Allah itu, kapan itu? Selama-lamanya. Sampai kita ketemu dengan Iya. Dia. Jadi jaminannya itu udah jangka panjang. Amin. Iya. Jadi kita harus berpikir panjang karena memang ya Tuhan itu sudah menjanjikan kepada kita sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka, semua yang dijanjikan akan diberikan kepada kita. Ada nggak teman bisnis yang mengatakan begitu? Oh Santo. Bohong semua. Ya. Itu curhatnya beliau, ya kan? Maksud saya begitu. Itu sebabnya kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Iya. Iya, amin. Iya, karena apa? Itu pengalaman beliau kan? Nah, makanya. Jadi iya Pak. Ya, saya juga dalam hidup saya ini semakin saya renungi ya, semakin saya pikirkan, iya ya, benar-benar memang Tuhan Yesus itu sangat baik, bukan hanya teori. Amin. Itu benar-benar kenyataan yang sangat luar biasa. Ya, saya yang terkadang atau sering ragu terhadap janji Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah ragu terhadap saya, terhadap diri saya. Berarti saya yang kurang setia kan? Dia tetap setia. Amin. Iya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ayat terakhir 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 21 ini kesimpulan kita ya. Ini berbicara tadi adalah ya. Oke, kita baca. Ya, 20 sampai 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Yes. Ya, tidak dikatakan maybe yes, maybe no. Nggak ada itu. Iya kan? Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Sebab Jadi, Dia bentar. Amin. Kenapa kita bilang amin? Tapi kita bilang amin, bentar lagi kita ragu kan? nah,
Nggak salah lagi. Iya, saya kalau bukan bapak ibu saya lah kalau begitu, ya kan? Tapi iya seperti itu. Sebentar saya bilang amin, tapi bentar lagi saya bisa ragu. Iya, bisa. Lalu bagaimana dengan saya kalau terjadi seperti itu? Tuhan tetap mengasihi saya. Amin. Makanya saya belajar terus supaya saya kuat. Kalau saya katakan amin, ya sudah, amin lah di hati saya. Itu proses pertumbuhan, dikuatkan namanya. Amin. Iya, bukan Tuhan bilang, udahlah, batal. Karena apa? Kamu tadi bilang amin, tapi sekarang ragu. Oke, kalau gitu, N. Tidak ada N. Tuhan selalu bilang apa? Kamu belajar lagi ya untuk percaya kepada aku. Amin. Amin. Kita gagal, Tuhan bilang apa? Kamu belajar lagi ya, percaya kepada aku. Terus kita dikasih, disayangi kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, dan Dia tahu juga untuk mengatasi kelemahan kita. Makanya kita harus percaya kepada Dia. Lanjut ayatnya yang ke-21. Sebab Dia yang telah Dia yang telah meneguhkan kami. meneguhkan, amin. Amin. Meneguhkan, diteguhkan. Jadi nggak goyah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah goyah. Ya, persekutuan kita di sini jangan pernah goyah. Amin. Tuhan yang meneguhkannya, amin. Amin. Iya, bukan saya yang meneguhkannya. Saya hanya membantu untuk kita sama-sama mengerti cara Tuhan meneguhkan kita. Kalau yang melakukannya itu bukan saya. Itu Roh Kudus yang mengerjakan itu, dan saya harus percaya itu ada di sini. Amin. Amin. Ya. Yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu ialah Di dalam Kristus Dalam di Kristus dalam adalah Allah. Kristus lagi, amin. adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya atas kita atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita amin. sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin, di hati kita jaminannya semua. Sebagai Amin. jaminan dari semua. Amin. Iya, yaitu Roh Kudus. Makanya jangan takut. Ini Bapak Ibu, Ibu nggak takut kan? Amin. Tidak, Iya. saya minum dulu. Oh ya. Kita manusia takut, wajar atau tidak? Wajar. Kalau kita ketakutan, Udah berlebihan itu. itu yang menjadi tidak wajar. Iya. Apa tidak tahu ada Roh Kudus yang menjamin hidup kita, atau kita tidak menyadari, berarti saling mengingatkan. Amin. Amin. Iyalah, nggak mungkin tetangga sebelah mengingatkan orang dia nggak tahu itu. Iya kan? Kalau misalnya cerita ke tetangga, ya itulah sekarang ini saya udah tidak seperti dulu lagi ekonomi saya. Terus dia bilang apa? Iya ya, makin parah ya kehidupan sekarang ini deh, bukannya nolong. Paham nggak Bapak Ibu? Pentingnya sebuah komunitas yang satu hati, satu pengertian. Penting nggak keluarga yang satu Perlu. pengertian tentang Sangat ya perlu. itu. Kalau ya ada yang seperti itu di antara kita, kasih tahu. Jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sabar saja, amin. Amin. Iyalah, jangan pula udah di antara kita ada yang bilang, makanya kamu sih, kata-katamu itu tidak membangun dia. Pernah nggak terjadi seperti itu di antara kita? Ya pernah, makanya kita belajar supaya kita jangan mengulangi yang seperti itu lagi. Karena apa? Kita lagi belajar untuk mengerti tentang siapa diri kita di dalam seluruh berkat Tuhan. Itu. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling meneguhkan, saling mendoakan dengan ketulusan. Siapa lagi yang saling mendoakan kalau bukan di antara kita, keluarga kita, amin. Amin. Iya, ada juga sih yang mendoakan kita, tapi bagaimanapun orang-orang yang paling dekat yang mengerti iman ini, dia sudah tahu arah daripada perhatiannya kepada saudara. Tidak mungkin kepalsuan.
Ya, Bapak Ibu, makanya Paulus bilang mengucap syukurlah dalam Segala hal. karena ini segala hal. Bukan mengucap syukurlah segala hal, besok langsung di situ ada berkarung-karung duit berjatuhan. Lu gawat nih, cari polisi nanti. Siapa yang diseret? Kayak jadi saksi. Aduh, Satu. memang luar biasa kebenaran ini mengajar kita Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Iya, saya sendiri juga Bapak Ibu, dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan jemaat yang saya layani, itu masih terus belajar. Belum ada yang sudah tamat. Tapi belajar bukan di dalam disertai motivasi, kekhawatiran, tidak, keyakinan. Ya, ada sebuah keyakinan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita sambut berkatnya, kita belajar firman-Nya, kita dengar-dengaran, ya, Bapak Ibu Saudara, dan supaya firman Tuhan itulah yang meyakinkan kita apapun itu yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Amin. Saya tahu Tuhan mengasihi hidup saya. Kalau saya hari ini saya gagal, tidak mungkin Tuhan membuang saya. Tidak. Saya tidak mau mempercayai itu. Karena bukan itu saya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat maju ya. Amin. Ayo terus. Yang sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena di dalam Yesus kita semua sudah sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Kau berfirman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi Amin. katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat dan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya Tuhan. Tetapi nyatakanlah kepada Allah segala isi hatimu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kasih. buat firman-Nya.